Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu merasa sendiri, sepi, dan seolah hidup tak punya arah? Seolah tak ada satupun yang peduli? Bahkan, kamu pun mulai bertanya-tanya, apakah Allah masih memikirkanku? Sahabat, tahukah kamu, ketika kamu merasa Allah jauh, bisa jadi justru saat itulah Allah sangat dekat denganmu. Ketika kamu menangis dalam diam, saat itu pula Allah melihatmu dan mengatur skenario terbaik untuk hidupmu. Maka, jangan pernah merasa sendiri. Karena bisa jadi, Allah sedang sangat memikirkanmu. Dan berikut ini adalah 7 tanda bahwa Allah sedang memikirkanmu, tanda-tanda yang seringkali tidak kita sadari, tapi penuh makna luar biasa. 1. Hati yang tiba-tiba tergerak untuk bertaubat. Sahabat, pernahkah kamu merasakan hatimu tiba-tiba tersentuh? Mungkin saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mungkin ketika melihat seseorang menangis dalam sujud, atau bahkan saat duduk sendiri di malam hari. Tiba-tiba, kamu merasa bersalah, menyesal, dan ingin memperbaiki diri. Kamu ingin kembali kepada Allah. Kamu ingin bertaubat. Itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang memikirkanmu. Karena taubat itu tidak datang dari keinginan kita semata. Taubat itu adalah hidayah yang Allah turunkan ke dalam hati hambanya yang dicintai. Tak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Betapa banyak orang yang bergelimang dosa, tapi hatinya tetap beku, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Tapi kamu yang tiba-tiba ingin berubah, ingin menangis dalam doa, ingin kembali dekat dengan Allah, itu adalah pertanda Allah sedang sangat peduli denganmu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah 118. Coba renungkan ayat itu. Allah sendiri yang menggerakkan hati seorang hamba agar mau bertaubat. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kesadaran kita yang luar biasa. Tapi karena Allah memanggil kita dengan kasih sayangnya. Dan ketika Allah memanggil kita untuk kembali, itu bukan sekadar isyarat, tapi itu adalah pelukan rahmat yang tidak terlihat, namun sangat terasa di dalam hati. Sahabat, tahukah kamu? Ketika seseorang merasa berdosa, itu artinya hatinya masih hidup. Karena hati yang mati, tidak akan peduli meski ia tenggelam dalam dosa. Tapi kamu, yang menangis karena dosa-dosamu, yang malu kepada Allah, yang ingin memperbaiki diri, kamu telah diberi nikmat terbesar setelah iman, yaitu nikmat taubat. Bayangkan jika kamu meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat. Naudzubillahi min dzalik. Maka, jika Allah memberi kita rasa bersalah, keinginan untuk memulai dari nol, dan dorongan untuk menjauhi maksiat, itu adalah tanda cinta Allah. Bukti bahwa Dia tidak ingin kehilanganmu. Sahabat, banyak orang yang menunda taubat. Mereka berkata, nanti saja, setelah tua. Tapi apakah kita tahu kapan ajal menjemput? Apakah kita bisa menjamin diri kita hidup esok hari? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Hadis Muslim. Artinya, Allah selalu siap menerima taubat kita. Tak peduli seberapa besar dosamu, tak peduli seberapa kelam masa lalumu. Asalkan kamu mau kembali, Allah pasti menerimamu. Ingat, bahkan orang yang membunuh 100 nyawa pun diampuni oleh Allah karena ia sungguh-sungguh ingin bertaubat. Kedua, Allah mengujimu dengan kesulitan, tapi hatimu tetap tegar. Pernahkah kamu merasa diuji bertubi-tubi? Seolah tidak ada jeda untuk bernapas. Hari ini kamu kehilangan pekerjaan, besoknya sakit, lalu ada masalah dalam keluarga, ditinggalkan orang yang kamu cintai, atau jatuh dalam kesulitan finansial. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa Allah masih sayang? Dan justru disitulah jawabannya, ujian yang datang bertubi-tubi bisa jadi adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah hanya menguji orang-orang yang dicintainya.
Dan ketika Allah mengujimu, tetapi kamu tetap bertahan, tidak menyalahkan takdir, tidak menuduh Allah tidak adil, tetap melaksanakan sholat dan berdoa, maka itu tanda bahwa hatimu dijaga oleh Allah. Dan jika hatimu dijaga, berarti Allah sedang sangat memikirkanmu. Ujian adalah tanda cinta. Dalam sebuah hadits syahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah pun murka kepadanya." Hadis Tirmidzi, No. 2396. Cinta Allah itu berbeda dengan cinta manusia. Manusia mencintai, lalu memberi kenyamanan. Tapi Allah mencintai, lalu menguji agar kita naik derajat dan lebih kuat. Agar kita kembali kepadanya dengan sepenuh hati, bukan hanya saat senang, tapi juga saat kita tidak punya apa-apa. 3. Allah menjauhkanmu dari lingkungan yang buruk. Kadang kita merasa bingung, kenapa tiba-tiba pintu pertemanan atau hubungan sosial kita tertutup. Orang-orang yang dulu dekat, mulai menjauh. Atau kita kehilangan kesempatan untuk bergabung di suatu komunitas yang awalnya kita dambakan. Padahal, dalam hati kecil, kita merasa kecewa dan bertanya, mengapa Allah seperti menjauhkan aku dari mereka? Namun, yakinlah, semua itu bukan tanpa sebab. Allah yang Maha Mengetahui, sedang melindungi hatimu dengan menjauhkanmu dari lingkungan yang buruk. Lingkungan sangat berpengaruh pada hati dan iman seseorang. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengajak berbuat maksiat, menjerumuskan dalam keburukan, atau bahkan membuat kita jauh dari Allah, maka itu bisa jadi ancaman bagi keimanan kita. Allah tidak ingin hambanya hancur oleh pengaruh buruk itu. Karena itulah, Dia memikirkan kita dengan cara menjauhkan kita dari orang atau lingkungan yang tidak baik, sekalipun pada awalnya kita merasa sedih atau kesepian. Bisa jadi, perpisahan itu adalah cara Allah agar kita tetap berada di jalan yang lurus dan terhindar dari dosa. Kita seringkali menganggap dekat dengan siapa saja adalah hal baik. Padahal, tidak semua hubungan membawa keberkahan. Rasulullah bersabda, "Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman." Har, Abu Dawud dan Tirmidzi. Artinya, lingkungan sangat menentukan kualitas iman dan akhlak kita. Maka, saat Allah menjauhkanmu dari orang yang kamu pikir baik, atau menutup jalan untukmu agar tidak bergabung di suatu tempat, itu adalah bentuk perhatiannya supaya kamu tidak terjerumus. Tentu, hati kita bisa terluka karena kehilangan teman atau kesempatan. Tapi ingatlah, Allah selalu punya alasan terbaik di balik segala yang Dia putuskan. Kadang, kita tidak tahu bahwa lingkungan itu sebenarnya bisa membawa kita ke jurang kebinasaan. Allah menjaga kita dengan menjauhkan kita dari situ. Jika kamu merasakan hal ini, jangan bersedih terlalu lama. Jangan sampai rasa kecewa menggerogoti iman. Sebaliknya, manfaatkan waktu itu untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari lingkungan baru yang lebih baik. Allah tidak hanya menjauhkan dari lingkungan buruk, tapi Dia juga membuka pintu untuk lingkungan yang lebih baik jika kita mau berusaha. Mulailah cari komunitas yang membuat imanmu bertambah, bukan malah berkurang. Cari teman yang mengingatkanmu pada kebaikan, bukan yang menjerumuskanmu dalam dosa. Lingkungan yang baik akan membuatmu lebih semangat beribadah, lebih sabar dalam ujian, dan lebih mudah mendapatkan ridho Allah. Allah sedang memikirkanmu dengan cara menjaga hatimu dari pengaruh buruk. Walau kadang terasa pahit, menjauh dari lingkungan tertentu adalah bukti kasih sayangnya agar kamu tetap di jalan yang benar. Jadi, tetaplah bersabar dan percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang berserah. 4. Allah memberi petunjuk di saat kamu bingung. Pernahkah kamu mengalami masa di mana segala sesuatu terasa gelap dan membingungkan? Jalan hidupmu terasa buntu, pilihan yang ada seperti menyesatkan, dan hatimu dipenuhi rasa takut dan kebingungan? Kamu bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Mana jalan yang benar? Di saat seperti itu, jangan merasa kamu ditinggalkan. Sebaliknya, ketahuilah bahwa saat itulah Allah sedang sangat memikirkanmu. Bingung dan ragu adalah bagian dari ujian. Bukan ujian dari luar saja, tapi ujian batin yang Allah berikan agar kita bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya. Allah Maha Mengetahui,
Dia tahu bahwa kamu perlu petunjuk khusus, bukan jawaban instan. Dia ingin melihat apakah kamu akan berusaha mencarinya, atau malah pasrah tanpa harapan. Dalam kondisi bingung, kamu dipaksa untuk berdoa lebih banyak, bermuhasabah, introspeksi, dan membuka hati untuk mendengar suara petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita duga. Kadang, petunjuk itu muncul lewat mimpi yang menenangkan, nasihat dari orang-orang saleh. Ketika membaca Al-Quran, ada ayat yang langsung menyentuh hati dan membuka pikiran. Rasa tenang yang tiba-tiba datang setelah berdoa sungguh-sungguh. Peristiwa-peristiwa kecil yang membuatmu merasa yakin pada satu pilihan. Saat kamu mengalami kebingungan, jangan buru-buru mengambil keputusan besar tanpa meminta petunjuk dari Allah. Jadikan setiap kesulitan sebagai pintu mendekat kepadanya. Sahabat, ingatlah kisah Nabi Musa, alaihi salam. Ketika dia melarikan diri dari Mesir, dia benar-benar dalam kebingungan besar. Hidupnya penuh ketidakpastian. Namun, Allah membimbingnya lewat pengalaman-pengalaman dan perintahnya yang jelas. Ketika di tengah kebingungan, Nabi Musa disuruh bertemu dengan Nabi Khidir, orang saleh yang memberinya pelajaran penting tentang sabar dan keimanan. Ini menunjukkan bahwa kebingungan bukan akhir dari segalanya, tapi titik awal untuk mendapatkan petunjuk yang lebih dalam. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Perbanyak istighfar dan doa. Beristighfarlah, mohon ampun atas dosa-dosa, dan berdoalah dengan penuh harap kepada Allah. Karena doa adalah senjata orang mukmin. Tingkatkan kualitas sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana komunikasi langsung dengan Allah. Perbaiki sholatmu, terutama sholat tahajud dan sholat duha, agar hati semakin terbuka menerima petunjuk. Baca dan hayati Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk utama. Bacalah dengan perlahan, renungkan maknanya, dan minta Allah memberikan pemahaman yang dalam. Konsultasi dengan orang saleh dan ulama. Jangan ragu bertanya pada orang yang lebih berilmu dan saleh. Mereka bisa menjadi wasilah, perantara, untuk mendapatkan petunjuk. Bersabar dan tawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah. Bersabar adalah bagian penting dari mendapatkan petunjuk. Jika kamu sedang dalam kebingungan, jangan takut. Itu adalah tanda Allah sedang memikirkanmu, sedang mengujimu untuk lebih mendekat kepadanya, dan menyiapkan kamu untuk keputusan yang tepat. Jangan pernah berhenti mencari petunjuk dari Allah, karena Dia adalah Maha Pembimbing. 5. Allah mengingatkanmu lewat rasa gelisah dan hati yang tidak tenang. Sahabat fillah, pernahkah kamu merasakan gelisah yang tiba-tiba datang tanpa sebab yang jelas? Hati terasa tidak tenang, pikiran kalut, dan ada sesuatu yang membuatmu sulit tidur atau fokus? Rasa gelisah seperti itu sebenarnya adalah sinyal halus dari Allah yang sedang memikirkanmu. Mengapa Allah memberi rasa gelisah? Allah ingin hatimu kembali sadar, kembali memperhatikannya. Seringkali, manusia terlalu sibuk dengan dunia, lupa pada tujuan hidup sebenarnya. Lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika dekat dengan Allah. Rasa gelisah itu adalah alarm dari Allah, yang berbisik dalam hatimu, "Hai hambaku, jangan kau lupakan aku. Kembalilah pada jalan yang benar." Hati yang gelisah adalah panggilan untuk berubah. Gelisah bukanlah hal yang harus dihindari, tapi justru harus disyukuri. Karena dari gelisah itu, kamu bisa mulai introspeksi, memperbaiki diri, dan mencari ketenangan sejati lewat ibadah dan mendekat pada Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis Bukhari dan Muslim. Jika hati tidak tenang, maka seluruh hidup terasa tidak sempurna. Allah mengingatkanmu supaya kamu segera memperbaiki hati dengan iman dan amal saleh. Cara mengatasi gelisah dengan dekat kepada Allah. Perbanyak zikir dan doa. Ingatlah Allah di setiap waktu. Zikir menenangkan hati dan mengusir gelisah. Tingkatkan kualitas sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi sarana ketenangan jiwa. Sholat dengan khusyuk akan menenangkan hati yang gelisah. Membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Al-Quran adalah obat hati. Membaca dan memahami ayat-ayatnya bisa menghilangkan kegelisahan.
berbagi dengan orang saleh atau teman baik. Kadang berbagi keluh kesah dengan orang yang mengerti bisa membantu mengurangi beban hati. Rasa gelisah dan hati yang tidak tenang adalah bentuk perhatian Allah untuk membangunkanmu dari kelalaian. Jangan abaikan sinyal itu, gunakan untuk memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Karena hanya dengan dekat kepada Allah, hati akan menemukan ketenangan sejati. 6. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sahabat fillah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi disinilah keindahan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kamu merasa terbebani oleh dosa, atau hidupmu terasa hancur karena kesalahan yang pernah kamu buat, ketahuilah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Justru saat itulah Allah sedang memikirkanmu dengan sangat dalam, Dia memberikan kesempatan untukmu kembali ke jalan yang benar. Allah selalu membuka pintu taubat untuk hambanya, tidak peduli seberapa besar dosanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memikirkan dan mengasihani kita, bahkan ketika kita jatuh. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku selalu diberi kesempatan walau sering mengulangi kesalahan? Jawabannya adalah, Allah ingin kamu sadar dan berubah. Dia tidak ingin hambanya tersesat selamanya. Memberi kesempatan itu seperti tangan yang merangkul, mengangkatmu dari kejatuhan, dan membimbingmu kembali ke jalannya. Sahabat Muslim, ingat kisah raja yang bertobat, atau bahkan kisah Umar bin Khattab yang berubah drastis dari seorang yang keras dan kasar menjadi khalifah yang adil dan penuh kasih. Mereka adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Kesempatan untuk bertaubat adalah tanda kasih sayang Allah yang paling besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ketika kamu merasa bersalah dan terpuruk, ingatlah bahwa Allah sedang memikirkanmu dan memberikan jalan untukmu memperbaiki diri dan kembali ke jalannya. 7. Allah mengirimkan rasa syukur dan kebahagiaan setelah kesulitan. Sahabat fillah, pernahkah kamu merasa setelah melewati masa sulit, tiba-tiba hatimu penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terduga? Mungkin kamu tidak menyadari, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memikirkanmu dengan kasih yang luar biasa. Dalam hidup, tidak ada yang lebih indah selain melihat perubahan hati yang kembali padanya, penuh rasa syukur atas segala nikmat, baik yang besar maupun kecil. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7. Rasa syukur itu bukan hanya sebagai ungkapan, tapi sebagai bukti bahwa Allah telah mengangkat beban di hatimu dan menggantikannya dengan kebahagiaan sejati. Sahabat, perjalanan hidup kita seringkali seperti itulah. Ada saat susah, ada saat senang. Tapi jangan sampai kamu melewatkan momen ketika Allah mengirimkan kebahagiaan itu sebagai balasan atas kesabaran dan keimananmu. Inilah yang disebut dengan nikmat setelah ujian. Bagaimana memelihara rasa syukur dan kebahagiaan itu? Selalu ingat dan puji Allah. Jadikan rasa syukur sebagai bagian dari hidupmu sehari-hari dengan zikir dan doa. Bagikan kebahagiaan dengan orang lain. Kebahagiaan akan semakin bertambah ketika dibagikan. Bantu sesama dan berbuat baik sebagai wujud syukur. Jangan lupakan saat sulit. Ingatlah bagaimana Allah membantumu melewati masa sulit agar kamu semakin tawadhu, rendah hati, dan tidak sombong. Jadikan syukur sebagai kunci kebahagiaan yang berkelanjutan. Syukur membuka pintu rezeki dan kebaikan lain dari Allah. Teruslah bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kamu merasakan kebahagiaan dan ketenangan setelah ujian hidup, itu adalah bukti nyata bahwa Allah sedang memikirkan dan menyayangimu. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan syukur, Allah akan menambah nikmat dan menjaga hatimu tetap tenang. Alhamdulillah, kita telah membahas 7 tanda bahwa Allah sedang memikirkan kita. Semoga dengan mengetahui tanda-tanda ini, hati kita semakin dekat dengan Allah dan selalu yakin bahwa kita tidak pernah sendiri.
Jangan lupa untuk terus berdoa, bertaubat, dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap hari. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Tuliskan di kolom komentar tanda Allah mana yang paling kamu rasakan dalam hidupmu. Saya sangat ingin tahu pengalaman dan cerita kamu. Jazakumullah khairan katsiran sudah menonton. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.